Gara-gara Thibaut Courtois, kiper timnas Belgia putuskan pensiun. Koen Castells dipastikan tidak akan lagi mengawal gawang milik timnas Belgia. Castells kini memutuskan untuk pensiun karena kecewa. Thibaut Courtois tiba-tiba memutuskan kembali ke dalam skuad Red Devil. Saya sama sekali tidak menyalahkan Courtois. Saya sangat heran dengan sikap dari federasi. Sikap yang diambil oleh federasi sangat bertentangan dengan standar dan juga nilai-nilai olahraga. Oleh karena itu saya tidak lagi bersedia untuk berada di tim nasional, ujar dari kiper 32 tahun tersebut. Real Madrid meraup pendapatan lebih dari 21 triliun rupiah musim ini. Real Madrid diprediksi akan mencatatkan pendapatan lebih dari 21,2 triliun rupiah pada akhir musim nanti dan mengukuhkan posisi mereka sebagai klub sepak bola dengan keuangan terkuat di dunia. Menurut laporan dari Marca, proyek pendapatan klub bahkan bisa mencapai hampir 23 triliun rupiah tergantung pada kesuksesan tim di berbagai kompetisi. Angka ini melampaui rekor pendapatan sebelumnya di angka 18,9 triliun rupiah yang dicatat pada tahun yang lalu. Arsenal segera tunjuk Andrea Pirlo sebagai pengganti Edu. Raksasa Liga Inggris Arsenal dikabarkan akan segera menunjuk Andrea Pirlo, mantan direktur olahraga dari Atletico Madrid, untuk bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Edu. Pirlo meninggalkan Atletico di Januari yang lalu setelah 12 tahun mengabdi dengan klub sepak bola asal Spanyol tersebut. Namanya kini langsung masuk ke dalam radar Arsenal sebagai kandidat utama berkat rekam jejaknya yang impresif bersama Atletico Madrid. Kehadiran dari Pirlo diharapkan dapat membawa stabilitas dan juga visi baru bagi Arsenal dalam menghadapi tantangan domestik maupun di lingkup Eropa. Si merah rajanya penalti di Liga Inggris musim ini. Dua penalti Mo Salah membantu kemenangan Liverpool atas Southampton. Hasil ini kian menegaskan status si merah sebagai rajanya penalti di Liga Inggris musim ini. Dan Mo Salah pun menjadi pemain dengan jumlah penalti terbanyak musim ini, yakni 9 kali. Total penalti sebanyak itu juga membuat Liverpool jadi tim paling sering mendapatkan sepakan 12 pas, dan seluruhnya berhasil dimanfaatkan oleh si Raja Mesir. Sedangkan di posisi kedua ada dengan koleksi 7 penalti, di mana 6 penalti gol dan 1 gagal. Sedangkan Brentford berada di urutan ketiga dengan 4 penalti yang sukses menjadi gol seluruhnya. Mo Salah masuk 3 besar top skor Liverpool sepanjang masa. 2 gol dibuat oleh Mo Salah saat Liverpool menghadapi Southampton, dan Mo Salah pun kini masuk ke dalam 3 besar top skor sepanjang masa klub asal Merseyside tersebut. 2 gol yang juga melejitkan Salah ke posisi ketiga daftar top skor sepanjang masa Liverpool dengan koleksi 243 gol dari 390 penampilan. Mo Salah cuma kalah dari Ian Rush yang mengoleksi 346 gol dan juga Roger Hunt dengan koleksi 285 gol. Jika Salah bisa bertahan di Liverpool setidaknya 1 hingga 2 musim ke depan, bukan tak mungkin catatan gol kedua pendahulunya bisa dikejar oleh Mo Salah. Juventus disikat Atalanta, fans tinggalkan stadion sebelum laga usai. Kekalahan 0-4 dari Atalanta dalam lanjutan Serie A musim ini membuat supporter Juventus marah. Banyak dari mereka yang meninggalkan stadion sebelum laga selesai. Kemarahan para fans Juventus sudah terlihat jelas saat tim mereka meraih hasil buruk belakangan ini di 2 laga sebelumnya melawan Empoli di Coppa Italia dan juga Hellas Verona di ajang Serie A. Yel-yel kritikan untuk tim juga sudah mulai terdengar. Kekalahan di atas membuat Juventus kembali tertinggal dalam persaingan gelar Scudetto musim ini dengan koleksi 52 poin dalam 28 laga. Jarak dengan Inter Milan yang berada di puncak klasemen kembali melebar menjadi 9 poin. Real Madrid kalahkan Rayo Vallecano. Madrid sukses mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor akhir 2-1 di Jornada ke-27. Ketika gol di laga ini seluruhnya tercipta di babak pertama. Kylian Mbappe dan juga Vini Junior membawa Real Madrid unggul lebih dahulu sebelum akhirnya Pedro Diaz memperkecil ketertinggalan. Dengan hasil ini Madrid untuk sementara naik ke peringkat kedua klasemen, sementara Rayo menduduki peringkat ke-7 dengan koleksi 36 poin.
Manchester United imbangi Arsenal. Manchester United ditimbang oleh Arsenal di laga pekan ke-28 Premier League di Old Trafford. Gol dari Manchester United dicetakkan oleh Bruno Fernandes, sementara itu gol dari Arsenal dihasilkan oleh Declan Rice. Hasil ini membuat Manchester United mengemaskan 34 poin dari 28 laga dan mereka kini menempati peringkat 14 klasemen sementara. Sedangkan Arsenal tertahan di pos kedua dengan koleksi 55 poin dari 28 laga. Arsenal menolak menyerah di perebutan gelar Liga Inggris. Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal belum menyerah dalam perebutan gelar Liga Inggris meski mereka kini tertinggal 15 poin dari Liverpool. Arteta mengakui bahwa timnya harus memenangkan setiap pertandingan jika masih ingin terus bersaing. Namun pelatih asal Spanyol itu juga menegaskan bahwa ini bukan momen yang tepat untuk bisa membahas peluang gelar juara. Arsenal telah kehilangan 7 poin dalam 3 pertandingan terakhir. Arteta mengakui bahwa efisiensi di area final menjadi masalah utama The Gunners di akhir-akhir ini. Liverpool dapat juara Liga Inggris lebih cepat. Liverpool dipastikan dapat meraih gelar juara Liga Inggris pada 12 April 2025 atau 1 hari sebelum laga Liverpool melawan West Ham United di tanggal 11 April 2025. Hal itu bisa terjadi jika Liverpool terus meraih kemenangan. Sebaliknya, tim-tim yang berada di bawah Liverpool khususnya Arsenal gagal mengamankan hasil optimal. Skenario lain adalah Liverpool bisa meraih gelar juara pada tanggal 26 April. Andai selisih 15 poin antara tim asuhan dari Arne Slot dan juga Arsenal masih tetaplah sama. Liverpool akan resmi menjadi juara andai tidak kalah saat menghadapi Tottenham Hotspur. Rekor penalti sempurna Cole Palmer akhirnya terhenti juga. Rekor penalti sempurna milik Cole Palmer di Liga Inggris akhirnya terhenti. Dalam laga Chelsea versus Leicester City, Palmer gagal mencetakkan gol dari titik penalti untuk pertama kalinya dalam karirnya di kompetisi ini. Sebagai catatan sebelum laga tersebut, Palmer telah mencetakkan 12 gol penalti secara beruntun, melampaui rekor yang pernah sebelumnya dipegang oleh Yaya Toure. Tendangan penalti yang diambil oleh Palmer ke arah gawang kiri berhasil ditepis oleh kiper dengan baik. Meski demikian, Chelsea tetap meraih kemenangan 1-0 berkat gol dari Maguire Gorella. Syarat MU bisa dapatkan Victor Gyökeres wajib juara Liga Eropa. Ada informasi baru beredar seputar perburuan MU terhadap Victor Gyökeres. Setan Merah dilaporkan wajib memenangkan Liga Eropa jika menginginkan striker Sporting Lisbon tersebut. Menurut laporan yang ada, Gyökeres sudah ambil ancang-ancang untuk bisa meninggalkan Sporting Lisbon di musim panas nanti. Sang striker merasa sudah saatnya ia bergabung dengan klub besar di Eropa. Itulah mengapa ia tidak berkenan untuk bisa melanjutkan masa baktinya di Sporting Lisbon. Barcelona serius, striker 20 tahun ini siap gantikan Lewandowski. Barcelona dikabarkan ikut dalam perburuan Samu Agueroa, striker muda milik Porto sebagai calon pengganti jangka panjang dari Robert Lewandowski. Striker berusia 20 tahun itu bergabung dengan Porto dari Atletico Madrid di musim panas yang lalu dan tampil luar biasa di musim kali ini. Samu telah mencetakkan 20 gol dan juga 3 assist dalam total 32 penampilan. Menurut laporan dari VHS, Barcelona ingin menjadikan Samu sebagai pelapis dari Lewandowski di musim depan. Barca juga yakin tawaran senilai 60 juta euro sudah cukup untuk bisa mengamankan sang pemain. Real Madrid mulai kontak Xabi Alonso. Real Madrid dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Xabi Alonso, pelatih dari Bayer Leverkusen, mengenai kemungkinan sang pelatih muda tersebut bergabung ke ibu kota Spanyol. Menurut laporan dari Mario Cortegna dari Athletic, orang-orang penting di Real Madrid disebut sangat tertarik dengan gaya main yang dinamis dan juga modern di bawah asuhan dari Xabi Alonso, yang diyakini bisa memaksimalkan potensi beberapa pemain di skuad Real Madrid saat ini. Carlo Ancelotti, pelatih Madrid saat ini, dikabarkan telah mengetahui adanya pembicaraan tersebut. Chelsea ngotot siapkan dana demi datangkan Gavi. Chelsea siapkan dana mencapai 60 juta euro untuk Gavi. The Blues kini terus berusaha menambah kreativitas dan juga kualitas teknis di lini tengah mereka. Dan klub asal London ini kini mengincar gelandang muda berbakat milik Spanyol yakni Gavi sebagai target utamanya. Chelsea sangat membutuhkan gelandang yang mampu mengendalikan tempo permainan dan juga bisa menciptakan peluang gol bagi rekan-rekannya. Dalam hal ini Gavi bisa menjadi solusi ideal bagi si
biru. Pemain muda Spanyol ini mampu bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang tengah, gelandang serang maupun pemain sayap. Dengan teknik yang luar biasa dan juga visi permainan yang tajam, ia berpotensi sukses di Liga Inggris jika ia bergabung dengan Chelsea. Sepakat, Alejandro Garnacho capai kesepakatan verbal dengan Atletico Madrid. Alejandro Garnacho dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk kembali ke Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari media Spanyol Vihayas, Garnacho diprediksi akan meninggalkan Old Trafford dengan harga mencapai 50 juta euro. MU sendiri dikabarkan terbuka untuk melepas Garnacho karena masalah keuangan yang sedang mereka hadapi dan kebutuhan dana scare untuk bisa mendukung Ruben Amorim merombak sekuatnya. Oleh Romani tak sabar ingin hadapi Australia. Oleh Romani mengaku sudah tidak sabar lagi menjalani debutnya bersama timnas Garuda. Romani menjadi salah satu pemain yang mendapatkan tempat di skuad pilihan dari Patrick Kluivert untuk 2 kualifikasi. Dan Romani berpeluang tampil di partai di markas Australia di tanggal 20 Maret mendatang. Melawan Australia adalah pertandingan pertama di periode internasional mendatang. Saya sangat menantikannya, ujar dari Romani. Jordi Cruyff tiba di Indonesia siap bekerja untuk timnas. Jordi Cruyff, penasehat teknik PSSI, sudah tiba di Jakarta ditemani oleh Patrick Kluivert. Kini Johan Cruyff siap bekerja untuk timnas Indonesia. Ketum PSSI yakni Erick Thohir menyambut kedatangan dari Cruyff ke Indonesia. Ia berharap ex pejabat dari Barcelona tersebut bisa membantu timnas Indonesia agar lebih baik lagi.